Baiklah, di sini akan ditunjukkan tentang simulasi ya, tentang sampling dan pendugaan ya. Ini terutama untuk sampling dengan pemulihan. Baik, kita coba di sini simulasikan sampling ya. Nah, sampling kita adalah dari suatu populasi ya. Misal kita punya populasi berupa pobak acak ya. Misalnya X ya. Nah, X itu kita punya nilainya hanya 5 aja mutunya. Nilainya satu. Misal mulai dari 2 aja boleh ya. 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, ini X ya. Nah, kalau X ini, maka kalau ini peluangnya sama, berarti ini peluang X sama dengan X gitu ya. Itu artinya peluang masing-masing nilai pobak acak ya. Ini berarti karena di situ ada 5 unsur, berarti ini sama dengan 1/5 ya, 0,2 ya. Nah, karena ini sama peluangnya, nah berarti ini 3 kopi aja. Nah, ini berarti peluangnya masing-masing 0,2. Ini total mestinya 1 ya. Coba sum ini ya 1 ya. Nah, kalau ini pobak acak, maka kita bisa hitung nilai tengahnya. Nah, nilai tengahnya itu adalah jumlah hasil kali nilai pobak acak dengan peluangnya masing-masing. Jadi kita hitung hasil kalinya. Ini hasil kali ya. X kali peluangnya. Nah, kita copy ini artinya semua nilai pobak acak. Nah, ya. Ini untuk X sama 2, berarti hasil kalinya adalah 2 kali 0,2, 0,4. Ini 3 kali 0,2, 4 kali 0,2, 5 kali 0,2, 6 kali 0,2. Nah, ini totalnya berarti sum ya. Ini sum dari semua ini yang disebut nilai harapan dari X ya. Ini disebut juga sebagai mu ya. Oke. Nah, jadi ini adalah mu dari X ya. Nah, sekarang kalau kita cari ragamnya adalah selisih X ya dengan nilai harapannya ya. Masing-masing dikuadratkan. Nah, oke. Dikuadratkan itu kalikan peluangnya masing-masing. Peluangnya kan ini. Nah, gitu ya. Nah, ini untuk semua nilai X, berarti kita kunci ini ya, karena ini biar nggak berubah ya, pakai F4 gitu ya. Oke. Nah, ini 0,2 kita copy ya. Copy. Nah, ini semua ya. Ini misalnya adalah 2 dikurangi 4 kuadratkan kali peluangnya 0,2. Berikutnya ini 0,2 itu adalah 3 dikurangi 4 kan 1 ya. 1 dikuadratkan 1 kali 0,2, 0,2 ya. Dan seterusnya ya. Ini sampai yang terakhir kita cek lihat. Nah, ini yang terakhir ini kan itu adalah 0,8. 0,8 itu adalah 6 dikurangi 4 kuadrat ya. Kuadrat kemudian dikalikan dengan peluangnya 0,2. 6 dikurangi 4, 2 kuadrat jadi 4 kali 0,2, 0,8, betul ya. Nah, ini jumlahnya kita copy aja, ini sum ini
Nah, ini 2 ya. 2 itu adalah ragam ya. Sebut saja sigma kuadrat, kita tulis itu aja lah ya. Sigma kuadrat, atau ini adalah nilai harapan ya, nilai harapan dari X gitu kan, dikurangi nilai harapan dari X gitu kan. Nah, ini kuadratnya ke sini aja, tandanya kuadrat. Itu adalah kita punya populasi ya, populasi. Nah, misalnya kita ambil dari masing-masing populasi itu, dari populasi ini contoh berukuran 2 ya. Jadi kita ambil contoh atau sampel ya, sampel dengan N ya. N itu berarti ukuran sampelnya 2 ya. Paham ya? Sampel berarti kita nanti dalam masing-masing itu punya X1 dan X2. Nah, misalnya kalau dengan pemulihan berarti kalau X1-nya 2, berarti di sini bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. 6 ya. Nah, ini X1-nya 2, maka X2-nya bisa berapa macam itu? Ya, 3, ada berapa? 4 ya. Kalau di sini 3, nah, berarti sama ya. Ini 3, kita copy aja. Berarti ini adalah X-nya bisa 2, bisa 2, bisa, oh sorry, ini bisa 2 juga ya, karena ini dengan pemulihan. Sorry, ini berarti 2, di sini bisa 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau ini 3, berarti 3, nah di sini bisa 2, 3, 4, bisa 5, bisa 6 ya. Kemudian 4 ya. Kalau 4, kita copy aja ini. 4 berarti ada berapa macam? 5 ya. Nah gitu ya. Ini X2-nya bisa ini juga ya. 4, 5, 6 ya. Kemudian kalau 5 di sini, nah, berarti di sini kita punya kemungkinan 5, copy aja ke bawah ya. Nah, bisa 2, 3, 4, 5, 6 juga. Kalau di sini 6, berarti X2-nya bisa sama 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ini karena sampling dengan pemulihan. Oke. Nah, untuk masing-masing sampel ini, contoh ini yang ukurannya 2, berarti kita punya X bar ya. X bar, kita tulis ini aja ya. X bar itu adalah rata-rata dari X1 dan X2. Nah, berarti kita tulis aja average ya, average dari ini ya. Nah, ini ya. Kita copy aja ya. Average semua. Nah, jadi ini average-nya ya. 2, 2,5, 3. Nah, jadi di sini ada berapa macam nih? Ada 2,5 itu bisa dari 2 dan 3, bisa dari 3 dan 2 ya. 2 ini hanya dari sini. Nah, kita bisa sort ini. Ini masing-masing peluangnya berapa ini? Ini peluangnya, ini peluang masing-masing contoh ya. Peluang kita tulis aja ini. X peluang tulis aja P ya, nggak apa-apa ya, P. Nah, peluangnya adalah karena di sini ada berapa kemungkinan ini? Ini ada 25 ya, 25 kemungkinan. Oke. 25 kemungkinan berarti ini masing-masing adalah 1 per 25. Oke.
Nah, ini semua 1/25 nih ya. Ini semua, jadi ini peluang ini 1,25. Nah, jadi ini kalau totalnya tentu sum dari atas mesti 1 ya. Nah, jadi ini adalah X. Nah, sekarang ini adalah peluang masing-masing contoh ya. Masing-masing contoh. Ini peluang ini X1 dan X2 gitu ya. Nah, sekarang ini peluang ini ini kan ada yang sama nih ya. Nah, kita sort ini berdasarkan X bar ini. Oke. Ini sort ya X bar. Oke. Ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi kita punya sebaran ya. Sebaran dari X bar. Berarti kita punya misalnya X bar. X bar kita sebut aja gitu ya. X bar. Kemudian di sini ada peluang dari X bar sama dengan X bar, gitu maksudnya ya. Maksudnya apa? Ya, peluang rata-rata atau peluang min dari X bar sama dengan X bar tertentu. Misalnya ini X bar pertama itu mungkin 2 kan? Nah, 2 ini peluangnya adalah dari sini saja. Ya. Sedangkan ada juga 2,5. Bisa kita memperoleh 2,5. Nah, 2,5 ini berapa peluangnya adalah sum dari ini 2 ya. Ini 2,5 kan, ini ada 2 unsur ya. Nah, jadi 0,08. Kemudian bisa juga kita memperoleh sampel yang X bar yang nilainya 3 kan. Nah, 3 ini peluangnya adalah dari sini semua ya, peluang ini berasal dari 24, 33 dan 42. Nah, totalnya jumlah dari 0,4 kali 0,04 kali 3. Kemudian bisa juga berapa? 3,5. Nah, 3,5. 3,5 ini adalah peluangnya adalah sum dari ini ya. Kemudian berapa? 4. 4 itu adalah X bar 4 ini peluangnya berasal dari sini ya. Sum dari ini, dari 26, 35, 44, 53 dan 62. Oke. Nah, kemudian sudah 4, bisa juga 4,5. Oke. Maka peluangnya adalah sum dari 4,5 kan ini ya. Nah, ini semua sampai sini ya. Oke. Kemudian satu lagi 5 ya. 5 ya berikutnya. 5. 5 itu peluangnya adalah sum dari yang 5 kan ini semua ya, dari 46, 55 dan 64. Ini aja ya. Oke. Kemudian 5,5. Nah, 5,5 berasal dari sum, peluangnya adalah ini ya. Nah, ini. Terakhir nilainya adalah 6. Oke. 6 ini peluangnya adalah sama dengan ini aja kan, 1. Oke. Nah, tentu totalnya harusnya 1. Coba sum dari ini tentu mesti 1. Ini adalah, nah, ini adalah sebaran sampling ya. Ini sebaran sampling, ini adalah sampling yang mungkin kita peroleh. Nah, lalu kita bisa cari nilai harapannya. Jadi kita tulis nilai harapan itu adalah kita sebut nilai harapan ya, di bawah di sini ya. Nilai harapan dari X bar. Nah, nilai harapan dari X bar. Oke. Atau ini sebenarnya adalah mu dari X bar. Ya, paham ya? Mu dari X bar itu adalah hasil kali jumlah dari hasil kali X bar dengan peluangnya kan, ini kan. Ini X barnya kali peluangnya kan. Nah, ini untuk semua ya, semua nilai.
Nah, oke. Misalnya ini 0,08 itu adalah dari 2 kali 0,04. Ini 0,2 adalah dari 2,5 kali 0,08. Nah, terakhir ini adalah 0,24 itu dari 6 kali 0,04 ya. Ini sumnya. Sum dari ini disebut nilai harapan dari X bar. Oke. Ya. Nah, ini nilai harapan X bar ini ternyata ini sama dengan nilai harapan dari X ya. Gitu kan? Atau sama dengan mu tadi kan? Mu-nya kan 4 tadi ya. Sorry. Ini kasih tanda seru ya biar masuk. Nah, nilai X ini kan? Ini 4 kan, ini 4. Nah, 4 kan? Ini juga 4 ya. Nah, dalam hal ini maka dikatakan di sini sebagai X bar itu merupakan penduga tak bias. Bagi X bar. Bagi X dari bagi mu ya, oke ya. Mu ya, karena tadi ya harapannya sama. Jadi X bar ini kan nggak ada yang nilainya, tapi artinya kita bisa mengatakan karena nilai harapan X bar sama dengan nilai harapan X, maka dikatakan X bar ini adalah penduga tak bias bagi mu ya. Kalau X bar sendiri kan nggak ada yang sama dengan, ya artinya tidak semuanya sama dengan mu kan, ada 2, ada 2,5 ya. Oke, nah ragamnya kita bisa hitung juga ya. Kita gesernya. Ragamnya adalah ini kan, X bar ini dikurangi mu-nya kan, mu-nya kan 4 tadi ya. Ini dikuadratkan masing-masing ya. Oke, dikuadratkan. Nah, kita di sini aja ya, kuadrat kali peluangnya masing-masing. Peluangnya kan ini, ini ya. Nah, 0,16 itu adalah 2 dikurangi 4 kali kuadrat ya, 2 kali dikurangi 4 min 2 kan, kuadrat kan berarti 4 kali 0,04 4 kali 0,04 0,16. Oke. Nah, kita kunci ini ya. Ini supaya nggak berubah, kita copy. Ini kunci, kita copy aja. Berarti ini untuk masing-masing dikurangi nilai harapan X bar. Nah, maka ini sumnya, sum dari ini, sum dari hasil kali selisih kuadrat ini dengan peluangnya masing-masing itu adalah 1 ya. 1 itu adalah, ini disebut ragam dari X bar ya. Kita sebut saja ini adalah sigma ya, sigma kuadrat ya. Kalau ragam kan buat sigma kuadrat dari X bar. Nah, ini disebut juga sebagai galat baku ya. Disebut juga sebagai, karena kalau ini kan disebut simpangan baku ya. Ini simpangan baku bagi X ya. Simpangan baku X gitu ya. Kalau ini karena ini kan perubahan acak ya. Ini adalah statistik kan X bar ini. Makanya disebut sebagai galat baku ya. Galat baku bagi X bar gitu aja lah ya. Atau disebut sebagai, kalau galat baku itu di dalam bahasa Inggrisnya disebut
standar error ya. Error R2 ya. Error bagi X bar. Oke. Kalau ini disebut standar deviasi ya, standar deviation. Standard deviation. Deviation ya, bagi X gitu kan. Nah, kalau Bacak dinamakan simpangan baku atau standar deviasi ya. Kalau ini adalah galat baku karena dia statistik. Jadi kalau galat baku adalah statistik. Nah, kita perhatikan ini galat baku ini adalah sama dengan, coba sama dengan ini simpangan baku dibagi N. N-nya berapa tadi? 2 kan ini. Nah, 1 kan sama ini. Ini adalah sama dengan ragam. Nah, sigma kuadrat kan ragam ya. Ragam X. Oke, ragam X atau sigma kuadrat X kan dibagi N. Oke. Sorry. Ini kasih tanda seru ya. Nah, oke. Jadi di sini ini ditunjukkan bahwa X bar itu adalah penduga tak bias bagimu, oke. Sedangkan ragam dari X bar atau disebut galat baku dari X bar itu lebih kecil dari simpangan baku pembacaknya, yaitu persamaannya adalah sigma kuadrat. Nah, kalau mau ditulis juga di sini sigma kuadrat gitu ya, itu kan kita lambangkan sigma kuadrat dibagi N ya, kan dibagi 2 itu adalah N. Ini sama dengan kasih sama ya. Artinya sama dengan atas. Nah, artinya ini kan lebih kecil. Nah, maka dikatakan X bar itu lebih efisien ya, apa disebut ya, ragamnya lebih kecil artinya sebagai penduga yang efisien. Nah, nanti istilah efisien dan apa tidak bias mungkin bisa dicek di definisi ya. Oke, itu dulu ya. Baik, tadi kita ada koreksi ya. Koreksi ini yang dimaksud dengan simpangan baku. Tadi kan ragam ya, sigma kuadrat itu ragam ya, jelas ya. Nah, kalau simpangan baku itu kan akar dari ragam, sorry ya. Jadi ini kita geser ya. Di mana? Oh, di sini aja ya, apa-apa ya, geser dikit. Ini yang disebut simpangan bakunya itu adalah disebut sigma kuadrat ya. Sigma saja ya. Sigma ya, nggak pakai kuadrat. Jadi sigma kuadrat itu adalah akar dari SQRT dari ini, dari 2 ya. Ya 1,41 ya, kita buat ini komanya jangan terlalu banyak ya. Oh sorry, ya itu ini, sorry maaf ya. Jadi tadi yang dimaksud dengan simpangan baku itu adalah akar dari ragam ya, akar dari sigma kuadrat. Oke, ini yang disebut ragam tadi kan, ragam tadi kan simpangan baku itu sama dengan akar kan, akar dari ragam ya. Oke, oh sorry ini kasih tanda petik ya. Nah, oke ya. Jadi sigmanya adalah 1,41. Nah,
Di sini juga sama ya, yang dimaksud dengan galat baku itu ada akar dari kita pindahkan dulu ke bawah ya. Nah, sini aja ya. Nah, ini adalah akar dari kalau disebut galat baku X bar itu ada akar sama dengan akar dari ragam, tadi kan ragam atau sigma kuadrat, ragam dari X bar kan, X bar sorry ya, akarnya ya, sorry gimana nih, oke ini harus kasih tanda petik ya. Ini gini ya, paham ya maksudnya ya. Jadi yang disebut galat baku itu adalah, ini agak jauh bisa pindahin ya, sorry. Jadi galat bakunya adalah sama dengan akar berarti SQRT dari 1 ya, akar dari SQRT dari 1 ini ya, benar ya, 1 ya. Nah ini juga sama dengan sigma oke ya, sigma ini kan sigma ya, dibagi akar dari SQRT dari 2 ya, 1 juga, 1. Jadi ini adalah sama dengan sigma dari X kan dibagi akar N ya, itu galat baku ya. Jadi sorry, ini kasih tanda petik ya. Nah jadi tadi ya, ini ragam ya, ini ragam X bar 1, kemudian galat bakunya juga 1 karena akar dari 1. Nah, ini ragam X itu adalah 2, sigmanya adalah 1,41. Nah ini 1 ini sama dengan sigma ya, sigma ini kan sigma 1,41 kan dibagi akar dari N, akar N ya 2 kan, akar 2 ya 1 ya. Ya, itu ya barangkali. Nah, kita lanjutkan ya. Ini kan X bar ya, X bar yang mungkin kita peroleh ya. Bisa 2, 2,5, 3, ini masing-masing peluangnya. Nah, kalau kita punya X bar kan kita biasanya membuat selang kepercayaan ya. Saat saja kita mau membuat selang kepercayaan SK 95% ya, SK 95%. Nah, kita pindahin ke sini. Nah, itu berarti ada batas bawah ya, dan ada batas atas. Oke. Nah, batas bawahnya ini adalah kita kalau 90% berarti ini min X bar minus 1,96 kan Z alpha per 2 ya, 1,92 96 ya, karena tadi alfanya 0,05 berarti ini Z 0,025 ya. 1,96 kali apa? Kali galat bakunya kan 1, ini kan 1 ada. Nah, ini kan standar error. Ya udah kita tulis aja 1 sini ya. Itu galat bakunya 1. Nah, itu batas bawahnya ya. Batas atasnya adalah X bar tambah 1,96 kali 1 ya, 1 juga ya, 1. Oke, nggak apa-apa ya, biar kelihatan ya, kali galat bakunya maksudnya. Nah ini kan, nah ini artinya batas bawahnya 0,04, berarti ini tidak tercakup ya.
yang mu kan 4 ya, berarti ini tidak mencakup mu, artinya selang kepercayaan kita ini sebut saja meleset ya. Kalau kita ulang ya apa untuk 2,5 berarti ini kan ya, antara 0,54 sampai 4,5 ini mencakup ya, ada 4 lebih kecil dari ini. Kita copy semua, ini artinya semua selang kepercayaan yang bisa didapat. Copy. Nah ini semua. Jadi misalnya kalau ini kita tulis cakupan. Cakupan. Nah, cakupan itu artinya gini. Jika ini berarti ini adalah berapa nih? If, nah, if ya. If batas bawahnya ya. Batas bawah n, batas bawahnya ini lebih kecil lebih besar dan lebih kecil dari 4 ya. Lebih kecil dari 4 ya. Tetapi dan batas atasnya ini lebih besar dari 4 ya. Lebih kecil dari 4 betul ya. Ini harus lebih kecil betul. Ini lebih kecil dari 4 betul. Ini harus lebih besar dari 4. Nah, itu kan. Nah, ini kita beri angka 1. Artinya dia mencakup. Kalau tidak 0 berarti tidak mencakup. Coba enter. Nah, ini 0 berarti tidak mencakup ya. Coba ke bawah. Ini mencakup ya, 1. Copy lagi ke bawah. Nah, ada yang mencakup, ada yang tidak ya. Nah, kalau kita kalikan ini semua dengan peluang ya. Jadi ini adalah peluang tidak mencakup ya. Peluang ini adalah ini kali peluang. Mana kali peluangnya kan ini ya 0,04. Oke. Ya 0 ya, karena tadi tidak mencakup ya. Artinya kita ingin menghitung yang mencakup, berarti yang satunya aja. Nah, ini kan. Jadi ini peluang mencakupnya itu adalah bisa jadi ketika dapat 2,5 peluangnya kita memperoleh selang kepercayaan ini adalah 0,08. Berarti ini adalah jumlah peluang bahwa selang kepercayaan kita mencakup mu ya. Jadi ini sum, ini adalah peluang keseluruhan. Nah, peluangnya ternyata 0,92. Teoretiknya sebenarnya 0,95. Ini kenapa nggak 0,95? Karena kita kan tadi pakai Z ya, padahal kita ini nggak normal ya. Tapi kira-kira ya seperti itu. Ini artinya peluang kita, selang kepercayaan kita, kan kita nggak tahu nanti ketika mau melakukan sampling itu dapat yang mana gitu kan. Nah, nanti dapat 2,5 itu adalah salah satu dari angka yang mungkin ya. Nah, ini peluangnya, maka peluang dia mencakup apakah ini adalah itu adalah 0,92. Kalau kita membuat selang kepercayaan 95% dari teoretiknya sebenarnya 0,95 ya. Ini disebut peluang mu ya, ada dalam selang gitu kan. Nah, sebaliknya 1 dikurangi ini, nah ini ada peluang, sama juga peluang mu tidak ada dalam selang. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah selang kepercayaan. Nah, ketika kita
sampling dan kita memilih sulang kepercayaan, ya kita berurusan dengan peluang ini, ya kita nggak pernah tahu apakah dia itu mencakup atau tidak, yang akan kita dapat, sehingga kita dapat peroleh selang kepercayaan yang mencakup. Kita tahunya adalah peluangnya. Itu aja barangkali. Ya, itulah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.